Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, bersemangat dalam menjalankan tugas aktivitas saudara. Saat ini kita sudah sampai di Injil Matius pasal yang ke-9. Dan ada satu ayat yang sangat-sangat luar biasa yang penting untuk kita perhatikan. Dalam ayat yang ke-9 dari Matius 9 tertulis, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Seringkali kita mengira bahwa para murid Tuhan Yesus hanyalah orang-orang biasa, para nelayan yang tidak berpendidikan, orang-orang yang secara status sosial kurang beruntung dan dipandang rendah secara ekonomi. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, persepsi kita terhadap hal itu menjadi berubah. Karena rupa-rupanya bukan hanya para nelayan saja dan orang-orang biasa yang dipanggil oleh Tuhan, tapi ada orang-orang lain juga dari profesi yang punya pengaruh dalam pemerintahan saat itu dan punya jabatan yang cukup tinggi serta kondisi finansial yang bisa dikatakan baik. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwa Matius, seorang pemungut cukai, dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutnya. Tuhan Yesus katakan, "Ikutlah aku." Dan saat itu juga Matius mengikuti dia. Pribadi Matius ini disebut juga dengan nama lain, Lewi. Dan Matius inilah yang menjadi penulis dari Injil Matius. Dia adalah orang yang punya literasi baik, punya pendidikan, punya jabatan tinggi. Tapi jabatan tinggi serta kondisi finansial yang nyaman tidak membuatnya menolak panggilan Tuhan. Secara duniawi, Matius punya posisi yang luar biasa, banyak diinginkan orang. Dia orang kaya, pemungut cukai yang punya kuasa dan banyak mendapatkan penghasilan. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, Matius tidak menunda-nunda untuk mengambil keputusan, mengalami perubahan radikal untuk mengikuti Tuhan. Dia meninggalkan pekerjaannya dan menjadi pelayan Tuhan untuk mengerjakan panggilan yang mulia yang datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita meresponi panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi? Panggilan Tuhan bisa saja bukan berarti kita meninggalkan tugas pekerjaan kita saat ini, tapi panggilannya berarti bahwa kita mengalami perubahan hati, bertobat dan meninggalkan dosa, serta hidup dalam kebenaran. Panggilan Tuhan bisa juga berarti bahwa kita meninggalkan situasi dan keadaan kita pada saat ini untuk melakukan tugas pelayanannya secara khusus. Kalau itu yang menjadi panggilan Tuhan atas kita, maukah kita menerimanya dan mengerjakan panggilan mulia yang dari sorga? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran, jangan kita tunda dan menunggu sampai kita tua. Tapi ambillah respon dan keputusan pada saat ini juga untuk mengikuti panggilan Tuhan, agar kita berkenan di hadapannya. Selama kita masih hidup, maka itulah kesempatan untuk kita mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak serta tugas panggilannya. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti tugas panggilan Tuhan dan meresponinya dengan hati yang taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk kami meresponi panggilan-Mu dengan hati yang rela, taat, dan sungguh-sungguh
melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan. Jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami, agar kami mau menuruti panggilan-Mu, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam tugas panggilan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang sisa hari ini dan hari-hari selanjutnya. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menolong kami lebih mengerti firman-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.